Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, kita akan menjelajahi salah satu cerita rakyat paling terkenal dari Jawa Timur, yaitu Ande-Ande Lumut. Kisah ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga penuh dengan pesan moral yang mendalam. Jadi, siapkan diri kalian dan mari kita mulai ceritanya. Dahulu kala, di kerajaan Jenggala, hiduplah seorang pangeran tampan bernama Panji Asmarabangun. Ia bertunangan dengan seorang putri cantik dari kerajaan Kediri, bernama Dewi Sekartaji atau Chandra Kirana. Sayangnya, karena peperangan, mereka terpaksa berpisah. Pangeran Panji pun berkelana untuk mencari sang pujaan hati. Dalam perjalanannya, Pangeran Panji menyamar menjadi seorang pemuda biasa dan tinggal di sebuah desa bersama seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Ia dikenal dengan nama Ande-Ande Lumut. Ketampanan dan kebaikan hatinya membuat namanya terkenal di seluruh negeri. Mbok Rondo pun mengumumkan bahwa Ande-Ande Lumut sedang mencari istri. Kabar ini sampai ke telinga para kelenting, yaitu kelenting merah, kelenting hijau, dan kelenting biru. Mereka adalah kakak-kakak tiri dari seorang gadis baik hati bernama Kelenting Kuning. Ketiga kelenting itu segera berdandan secantik mungkin dan berangkat untuk melamar Ande-Ande Lumut. Mereka meninggalkan Kelenting Kuning sendirian di rumah dengan tumpukan pekerjaan. Di tengah perjalanan, para kelenting harus menyeberangi sungai yang sangat lebar. Di sana, mereka bertemu dengan Yuyu Kangkang, seekor kepiting raksasa yang bersedia menyeberangkan mereka dengan imbalan sebuah ciuman. Tanpa berpikir panjang, kelenting merah, hijau, dan biru menyetujuinya. Sementara itu, kelenting kuning yang sedih didatangi oleh seekor bangau ajaib. Bangau itu memberinya sebuah lidi sakti dan menyuruhnya pergi menyusul kakak-kakaknya. Kelenting kuning pun berangkat. Sesampainya di tepi sungai, ia juga bertemu Yuyu Kangkang yang meminta imbalan yang sama. Namun, Kelenting Kuning menolak. Ia menggunakan lidi saktinya untuk memukul air sungai, dan seketika sungai itu surut. Ia pun bisa berjalan menyeberang dengan mudah. Setibanya di rumah Mbok Rondo, para kelenting yang cantik ditolak mentah-mentah oleh Ande-Ande Lumut. Tak lama kemudian, Kelenting Kuning tiba dengan pakaiannya yang kotor dan lusuh. Anehnya, Ande-Ande Lumut justru langsung menerimanya. Ternyata, ia tahu bahwa hanya Kelenting Kuning yang menjaga kehormatannya dan tidak bersedia dicium oleh Yuyu Kangkang. Saat itu juga, Ande-Ande Lumut mengubah wujudnya kembali menjadi Pangeran Panji Asmarabangun. Dan Kelenting Kuning, tak lain adalah Dewi Sekartaji yang selama ini ia cari. Keduanya pun bersatu kembali dan hidup bahagia selamanya. Nah, begitulah kisah Ande-Ande Lumut. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kecantikan sejati berasal dari hati dan budi pekerti yang baik, bukan hanya dari penampilan luar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.